kita ketahui bahwa kasus kekerasan yang terjadi pada anak terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. KPAI menyebutkan pada tahun 2020 sampai tahun 2021 tercatat sebanyak 386 kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Kondisi pandemi saat ini juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus kekerasan pada anak. Bisa kita lihat dari tahun 2020, berdasarkan data dari KPAI, terjadi peningkatan angka anak korban pengasuhan bermasalah atau konflik keluarga. Pada tahun 2019, terjadi sebanyak 133 kasus sementara. Pada tahun 2020, terjadi sebanyak 519 kasus. Artinya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 386 kasus kekerasan pada anak yang disebabkan pengasuhan yang bermasalah. Salah satu contoh kekerasan pada anak terjadi di Sumatera Barat, yaitu orang tua memukuli anaknya sendiri yang mengompol hingga tewas. Seorang pria tega memukuli anaknya sendiri yang baru berusia 3 tahun hingga tewas. Hal tersebut dikarenakan sang anak mengompol di celana. Pria tersebut merasa marah, lalu memukuli anaknya sebanyak 3 kali di bagian punggung dan muka, kemudian jatuh dan membentur lantai dan tidak sadarkan diri. Jadi, penyebab terjadinya kasus tersebut karena orang tua kurang memahami cara mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Orang tua memberikan pengasuhan kepada anak tidak hanya cukup dengan memberitahu, hukuman, atau bahkan memukul. Hal tersebut sangat tidak direkomendasikan. Orang tua perlu hadir memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak. Dalam proses pengasuhan, ketika anak dididik dengan cinta dan kasih sayang, maka dia akan terbentuk menjadi anak yang penuh dengan cinta dan kasih sayang pula. Lalu, hal apa saja yang bisa dilakukan dalam pengasuhan anak dengan cinta dan kasih sayang? Yang pertama, dengan memberikan perhatian kepada anak. Orang tua memberikan perhatian tidak selamanya dalam bentuk materi, tetapi bisa dengan mengajak ngobrol, menjadi teman cerita, pendengar yang baik, serta senantiasa siap berada di samping anak kapanpun mereka membutuhkan kehadiran kita, sehingga terjalin kontak batin yang kuat di antara anak dan orang tua. Yang kedua, fleksibel dan memberikan kesempatan pada anak untuk bereksplorasi. Orang tua memberikan kesempatan pada anak untuk bereksplorasi dan tidak mengekangnya, selama yang dilakukan anak itu merupakan hal yang positif. Tugas orang tua hanyalah mengawasi dan menjadi pendamping serta sesekali memberikan nasihat dengan cara penyampaian yang baik dan dapat diterima oleh anak. Yang ketiga, menghargai pendapat anak. Memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat dan mengeluarkan ide dalam menyelesaikan atau melakukan aktivitas. Hargai pendapat mereka selama itu tidak menyimpang dan merugikan orang lain. Yang keempat, mengajarkan meluapkan cinta dan kasih sayang. Banyak cara untuk mengajarkan meluapkan cinta dan kasih sayang, seperti dengan mengungkapkan sayang kepada anak, mengajarkan untuk berbagi pada sesama, dan menanamkan bahwa memberi lebih baik daripada menerima, agar anak memiliki rasa untuk saling berkasih sayang. Yang kelima, berbicara kepada anak dengan ramah tamah dan lemah lembut. Berbicara dengan ramah tamah dan lemah lembut pada anak menjadikan anak merasakan kasih sayang dan cinta dari orang tuanya. Yang keenam, mengajarkan nilai agama pada anak. Karena setiap agama mengajarkan cinta dan kasih sayang, maka penting halnya mengajarkan nilai agama pada anak, agar anak memiliki pedoman dan landasan agama. Lalu, apa manfaat memberikan pola asuh dengan kasih sayang pada anak?
Yang pertama, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang dapat mengontrol emosinya dengan baik. Yang kedua, anak dapat memiliki kemampuan berpikir yang baik. Yang ketiga, anak memiliki motivasi dalam hidupnya. Yang keempat, menjadi pribadi yang lebih fokus dalam kehidupannya.